Apakah hatimu pernah berseru, "Mengapa dia memilih wanita lain, bukan aku?" Apakah di tengah malam, saat semua orang tidur, kamu masih bertanya-tanya apa yang kurang dari dirimu? Storytelling tentang kehilangan, penolakan, dan janji yang tidak ditepati bisa merobek jiwa seorang wanita seperti kamu, yang hanya ingin dicintai dengan jujur dan dipilih dengan sepenuh hati. Tapi, benarkah dia adalah pilihan terakhir dari Tuhan untukmu? Atau kamu hanya salah menaruh harapan? Dengarkan ini, perempuan yang sedang hancur di dalam. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar luka yang kamu rasakan sekarang. Kamu tidak tiba di sini secara kebetulan. Kamu dibawa. Kamu dipimpin sampai ke video ini karena langit ingin berbicara denganmu. Sebelum kita lanjut, pastikan kamu sudah berlangganan saluran ini. Ada sesuatu di sini yang bisa mengubah cara kamu memandang dirimu sendiri, dan itu bisa menjadi titik balik dalam proses penyembuhanmu. Dia akan menikah dengan orang lain. Lalu kamu merasa seolah kehilangan segalanya. Seperti ada ruang kosong yang tidak bisa diisi siapapun. Tapi, apa kamu sadar? Kehilangan tidak selalu berarti akhir. Kadang, itu perlindungan ilahi. Mungkin, kamu sedang dijauhkan dari janji yang dia sendiri tidak sanggup untuk penuhi. Kamu sudah berdoa, kamu berharap, kamu bahkan pernah membayangkan berdiri di altar. Tapi tiba-tiba, kabar itu datang seperti air es yang menyiram dari atas kepala. Dia memilih wanita lain. Kamu menangis, dan langit pun terasa diam. Tapi tahukah kamu, diamnya langit bukan berarti Tuhan tidak peduli. Itu bisa jadi waktu di mana dia sedang merancang keajaiban yang kamu belum siap untuk terima. Tidak semua yang kamu cintai akan bertahan. Tidak semua yang kamu genggam erat akan tetap tinggal. Tapi semua yang dilepaskan Tuhan, jika kembali, akan datang dalam waktu yang tepat. Kamu tidak ditolak. Kamu sedang dipisahkan. Dia mungkin memilih wanita lain, tapi itu tidak membuatmu kurang. Itu hanya bukti bahwa dia memang bukan milikmu. Berhenti membandingkan dirimu dengan wanita yang dia pilih. Kecantikanmu, hatimu, kesetiaanmu, itu tidak ditentukan oleh keputusan orang lain. Kamu adalah ciptaan ilahi. Dan jika satu pintu tertutup, itu karena Tuhan sedang mempersiapkan gerbang yang lebih besar. Tapi, apakah kamu bersedia menunggu? Ketika kamu mencintai seseorang dari tempat yang tulus, dan mereka pergi, itu bukan kegagalanmu. Itu pelajaran yang menyakitkan tapi suci. Mungkin Tuhan sedang membentukmu. Bukan agar kamu cukup untuk seseorang, tapi agar kamu utuh dalam dirimu sendiri. Dan ketika kamu utuh, cinta yang datang tidak akan membuatmu kehilangan jati dirimu. Kamu masih di sini? Tinggalkan suka jika ini sedang berbicara denganmu. Apa yang kamu dengar sekarang bukan sekadar pesan, ini panggilan. Bisikan dari langit yang berkata, "Putriku, aku melihat air matamu, tapi aku juga melihat masa depanmu yang mulia." Mungkin kamu merasa sendirian, tapi ketahuilah, cahaya sedang mendekat. Kadang yang kamu inginkan sepenuh hatimu, bukanlah yang Tuhan rencanakan untuk jiwamu. Tapi kita sering keras kepala, bukan? Kita rela berkorban hanya untuk mempertahankan seseorang yang bahkan tidak siap untuk membalas cinta kita. Tapi ada waktu di mana langit turun tangan untuk melepaskan kita dari diri kita sendiri. Mungkin kamu bertanya, apa yang salah denganku? Jawabannya adalah, tidak ada. Kamu tidak rusak. Kamu tidak gagal. Hanya saja, Tuhan sedang menolak permintaanmu karena sedang menyiapkan penggenapan janjinya. Tetap bersama di sini, karena bagian terdalam belum selesai. Kamu harus belajar melepaskan dengan tangan terbuka. Jangan genggam yang tidak ingin tinggal. Jangan tahan siapa yang tidak melihat nilaimu. Karena yang memang untukmu, tidak butuh dipaksa. Yang datang darimu akan mencintai tanpa syarat dan dengan kehormatan. Luka ini mungkin akan memakan waktu. Tapi setiap hari yang kamu lewati, kamu sedang bangkit. Kamu sedang dibangun kembali. Bukan untuk kembali kepada yang lama, tapi untuk menerima yang baru. Dan yang baru akan datang dengan tujuan, dengan perjanjian, dan tanpa takut mencintai wanita sepertimu.
Mulailah menulis ulang cerita dalam pikiranmu. Bukan cerita ditinggalkan, tapi cerita diselamatkan. Bukan tentang dia yang memilih orang lain, tapi tentang kamu yang akhirnya memilih dirimu sendiri. Itu bukan kehilangan, itu penemuan. Di saat kamu merasa semua sudah berakhir, seringkali itulah saat di mana langit memulai sesuatu. Kamu hanya perlu diam sejenak dan dengarkan. Suara itu, yang lembut itu suaranya. Dia tidak terburu-buru, tapi dia tepat. Dia tidak keras, tapi pasti. Kamu sedang dibentuk bukan untuk menjadi seperti dulu, tapi untuk menerima sesuatu yang baru. Dan yang baru itu akan datang dengan kehormatan, dengan keberanian, dan dengan hati yang utuh. Tapi, apakah kamu bersedia menunggu waktu Tuhan? Jika ini berbicara dalam hatimu, bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin membutuhkannya juga. Karena bisa jadi, kisahmu adalah nubuatan untuk seseorang yang saat ini masih berada dalam kegelapan. Jangan abaikan getaran di dadamu saat mendengar ini. Itu bukan sekadar emosi. Itu adalah roh yang menyentuhmu. Dan saat dia menyentuh, selalu ada sesuatu yang berubah. Tidak langsung, tapi pasti. Kamu tidak akan meninggalkan pesan ini dengan cara yang sama seperti kamu datang. Bayangkan jika perasaan hancur ini ternyata adalah gerbang menuju transisi terbesar dalam hidupmu. Kamu tidak bisa melihat akhirnya karena kamu masih berada di tengah proses. Tapi aku katakan kepadamu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari pembangunan kembali. Karena, terkadang, ketidakhadirannya adalah cara Tuhan yang paling jelas untuk menunjukkan bahwa tempatnya memang bukan di sisimu. Kamu tidak diciptakan untuk memohon. Kamu diciptakan untuk dipilih, diterima, dan dihargai. Dan itu akan datang. Sebelum kamu pergi, pastikan kamu sudah berlangganan, agar tidak ketinggalan saat angin surga berikutnya datang menghampirimu. Ceritamu belum selesai ditulis. Dan masih ada sesuatu yang akan disampaikan, tapi bukan sekarang. Karena kamu telah membuka hatimu sejauh ini, aku ingin memberimu sesuatu yang tidak bisa dibeli, arah dari surga. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, aku mohon padamu satu hal sederhana sebagai bentuk balasan. Periksa sekarang apakah kamu sudah berlangganan saluran ini, agar para malaikat yang dijaga untukmu tetap bisa menuntun langkahmu setiap kali pesan baru datang. Jangan biarkan suara dari atas terputus hanya karena satu klik yang terlewat. Kalau kamu merasakan sesuatu di hatimu saat membaca ini, tinggalkan satu suka di sini, sebagai tanda bahwa kamu masih hidup di dalam panggilannya. Itu mungkin terlihat kecil, tapi bisa jadi besar bagi jiwamu sendiri. Karena tidak semua orang mau menghadapi realita seperti kamu saat ini. Tidak semua wanita seberani kamu. Kamu telah melalui malam-malam yang panjang, dan masih mencoba tersenyum di pagi hari. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Tapi kekuatan yang terlalu lama dipendam bisa berubah menjadi beban. Dan Tuhan tidak menciptakanmu untuk memikul semuanya sendirian. Ada peran ilahi yang ingin mengambil alih hari-harimu, jika kamu izinkan. Mungkin kamu tidak sadar, tapi setiap air mata yang kamu teteskan membawa pesan ke langit. Tidak ada tetesan yang sia-sia. Tidak ada keluhan yang terbuang. Tuhan menyimpan semuanya dalam botol rahmat-Nya. Dan saat botol itu penuh, air mata menjadi benih untuk panen penggenapan. Dia mungkin sudah mempersiapkan pernikahannya. Senyum di wajahnya terlihat nyata. Tapi kamu tidak melihat kekosongan yang mungkin tersembunyi di dalam hatinya. Karena yang dibangun di luar kehendak Tuhan, bisa saja megah, tapi rapuh. Dan kamu tidak sedang kehilangan. Kamu sedang diselamatkan dari kerapuhan itu. Pernahkah kamu merasa seperti suara kecil di hatimu berkata, kamu pantas mendapatkan lebih dari ini? Itu bukan ego. Itu bukan ilusi. Itu adalah jiwa yang beresonansi dengan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah, kamu dipilih, bukan diabaikan. Hanya saja, pilihan itu bukan dari manusia, tapi dari surga. Kamu mungkin pernah merencanakan segalanya, dari gaun pengantin sampai warna undangan. Tapi saat hidup berubah arah, itu bukan kehancuran. Itu adalah revisi surgawi. Ketika Tuhan mengubah arah cerita, Dia tidak membatalkan akhir yang bahagia. Dia sedang memperbaiki jalannya.
Kamu sedang dalam masa transisi. Seperti biji yang dikubur dalam tanah, gelap, diam, dan tidak terlihat. Tapi di dalam sana, pertumbuhan sedang terjadi. Hanya karena kamu belum melihat hasilnya, bukan berarti Tuhan sedang diam. Dia bekerja dalam diam. Sama seperti musim hujan menyiapkan ladang untuk panen besar. Kamu tidak perlu tergesa-gesa. Karena cinta sejati tidak akan membuatmu berlari mengejarnya. Ia akan menemuimu di tengah tenang. Dan ketika itu datang, kamu akan tahu, ini bukan tentang akhirnya. Ini tentang kesembuhan sebelum sampai ke sana. Jika kamu masih bersama di sini, itu karena hatimu sedang haus akan sesuatu yang lebih dalam. Jangan abaikan getaran di dadamu. Itu bukan karena kata-kata ini indah, tapi karena roh sedang bersaksi melalui setiap huruf yang kamu baca. Dan rohmu tahu ketika kebenaran sedang menyentuhnya. Mungkin ada luka yang kamu sembunyikan dari semua orang. Tapi Tuhan melihatmu sebagaimana kamu sebenarnya. Bukan versi yang kuat yang kamu tampilkan di luar. Tapi wanita yang menangis dalam diam, bertanya, kapan ini semua berakhir? Dan jawabannya adalah, saat kamu izinkan Tuhan menulis bab berikutnya. Kamu tidak diciptakan untuk menggantung harapan pada janji yang tidak ditepati. Kamu diciptakan untuk menerima kasih yang tidak berubah oleh waktu, yang tidak goyah oleh pilihan orang lain. Dan cinta seperti itu hanya bisa datang dari pribadi yang tidak pernah meninggalkanmu. Dia memilih wanita lain, ya, tapi kamu tidak tersisa. Kamu disimpan, kamu dilindungi, dan yang dijaga oleh tangan Tuhan tidak akan pernah diabaikan. Mungkin sekarang kamu tidak melihatnya, tapi ada hari di mana kamu akan bersyukur, bukan karena kamu ditinggalkan, tapi karena kamu tidak jadi tinggal. Tinggalkan suka jika kamu masih bersamaku. Ini bukan tentang angka, tapi tentang jejak. Jejak bahwa kamu sedang melangkah di jalan pemulihan. Dan setiap langkah, sekecil apapun, sedang membawamu lebih dekat pada penggenapan yang kamu bahkan belum berani bayangkan. Setiap kata yang kamu baca saat ini sedang membuka sesuatu di dalam dirimu. Mungkin pintu yang telah lama tertutup. Mungkin suara yang selama ini kamu bisukan. Tapi ini waktunya kamu mendengar dirimu sendiri berkata, aku berharga, bahkan saat aku ditinggalkan. Perjalananmu belum berakhir. Ini baru bab berikutnya. Dan kamu tidak sendirian. Tuhan sedang menyusun ulang peta hidupmu. Jalan yang tadinya kamu pikir buntu, akan dibuka oleh tangannya sendiri. Dan apa yang dia buka, tidak bisa ditutup siapapun. Jangan tergoda untuk kembali ke tempat yang sudah tidak ada berkatnya. Jangan buang air matamu di tanah yang tidak menumbuhkan apapun. Kamu sedang dibawa ke tanah yang baru. Tempat di mana luka tidak lagi jadi pusat cerita, tapi menjadi fondasi dari kekuatanmu yang baru. Terkadang, yang paling menyakitkan adalah ketika kamu masih mencintai seseorang yang sudah berpaling. Tapi cinta yang tidak dibalas bukanlah takdir. Itu adalah pelajaran. Dan pelajaran paling berharga seringkali datang dengan harga paling mahal. Ada lebih banyak yang harus kamu dengar. Tapi tidak semua akan datang sekaligus. Tuhan bekerja dalam lapisan. Dan setiap lapisan mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam. Kamu sudah kuat sampai di sini. Dan kekuatan itu bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk terbang. Terima kasih sudah membuka hatimu dan tetap bersamaku sampai detik ini. Kalau kamu sampai di bagian akhir dari pesan ini, berarti ada sesuatu yang dalam di jiwamu yang sedang dijawab oleh surga. Kamu tidak mendengarkan ini secara kebetulan. Ada alasan ilahi yang membawamu ke sini, dan itu tidak akan berhenti di sini. Sudahkah kamu memastikan bahwa kamu berlangganan di saluran ini? Kalau belum, aku sarankan kamu lakukan itu sekarang, agar setiap kali pesan baru datang, kamu tidak melewatkan suara yang bisa membangun kembali apa yang sempat runtuh. Di sini bukan sekadar kata-kata. Ini ruang di mana rohmu bisa diisi kembali. Kalau kamu merasa seperti aku sedang berbicara langsung kepadamu hari ini, tinggalkan komentar dan jawab ini. Apa yang kamu sadari tentang dirimu sendiri setelah mendengar semuanya? Aku benar-benar ingin karena mungkin, di antara kata-katamu, ada mais umacon firmacao de quefoch esta no caminho certo. Klik suka di video ini, bukan karena kamu diminta,
tapi karena koneksi yang terbangun di antara kita selama ini. Dan kalau kamu benar-benar merasa ini menyentuh sesuatu di dalammu, konfirmasikan pesan ini dengan angka 444, 777, atau 999, angka yang membawa makna rohani yang kuat, dan mungkin jawaban kecil dari Tuhan untukmu hari ini. Dan, seperti yang aku janjikan, akan ada kelanjutan dari percakapan ini di video berikutnya. Itu bukan sekadar lanjutan, tapi bagian dari perjalanan penyembuhan yang sedang kamu jalani. Kamu bisa klik video di sebelah ini. Itu akan memperdalam apa yang kamu baru saja rasakan di sini. Tenang saja, aku masih akan di sana, dan kamu tidak akan sendiri. Sampai jumpa di sana.